memutuskan ranjangnya bergerak. Ternyata itu Taehyung kabur pulang. Siap Yen parah tentu saja, karena dia terbangun karena gerakan yang disebabkan oleh Taehyung. Yen berniat berbangkit dan ditahan oleh Taehyung. Lanjut terus saja, ini masih malam. Tangannya mengusap berbincang kepala Yen akan mengancamnya lembut. Taehyung berjalan menuju kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Dia tidak memungkinkan tidur dengan menggunakan kemeja kantornya. Ia tidak tidur kembali sampai Taehyung kembali dan merapahkan tubuhnya di samping Yen. Kenapa wajahmu terlihat lesu? Apa pekerjaanmu sangat melelahkan? Taehyung beralih mengusap lembut suri panjang Yen. Aku tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Yen menganggapku seperti aku baru mengenalmu kemarin. Aku tahu kau pasti bohong. Taehyung terkekeh. Tangannya usap meja di tong berniat sang istri berniat menggodanya. Apa kau punya mimpi? Tanya Taehyung dengan posisi yang masih sama. Mimpiku banyak, katakan semuanya, aku ingin tahu dan mungkin kita bisa mewujudkannya satu persatu. Aku ingin menikah dengan pria tampan dan kaya. Yen tampak berpikir, sedangkan Taehyung menatap Yen kemas dari atas. Jadi apa mimpimu tercapai? Menikah dengan pria tampan dan kaya? Yen mengaku antusias. Tangannya yang memeluk Taehyung membuat gambar-gambar abstrak di punggung Taehyung. Ya itu kau tampan dan juga kaya. Yen terkekeh. Kapan lagi bisa berduaan dengan suami dengan posisi cukup seperti ini? Lalu saat aku punya anak nanti, aku ingin kita berdua membesarkan mereka dengan seluruh kasih sayang kita pada mereka. Aku bisa bayangkan wajah anak kita kelak. Pasti dia tampan seperti kau dan cantik sepertiku. Yen menerang jauh dari dan Taehyung memperhatikan mata berbinar Yen yang menatap lurus ke langit-langit kamar. Yen, kita akan punya anak Yen, dia akan tampan sepertiku dan cantik sepertimu. Disinilah Taehyung duduk berhadapan dengan teman setianya Jongkok. Dialah orangnya. Kau tahu kita seperti sepasang kekasih. Kemanapun aku pergi, pasti kau selalu mengikutiku. Cibir Jimin. Jangan aku cari orang lain saja. Perkataan Jimin sukses membuat tawa Jongkok meledak-ledak. Yang benar saja, aku masih normal. Jongkok menyempitkan makanannya, menyuapnya ke dalam mulut. Kau teman sekali mengajak makan siang di tempat ini. Mereka berdua melanjutkan makanannya dengan obrolan ringan. Sebagai pengiring, hanya berniat untuk bernostalgia. Sayangnya tidak cukup anggota yang tersedia. Ucap Jongkok masih sibuk dengan makanannya. Jimin menaruh lampinya perlahan. Kau benar, aku saja sampai bosan. Kenapa aku selalu ada bersama bisa seperti ini? Jangan seperti itu. Kalau aku tidak ada, kau pasti akan merasa kesepian. Jimin berdecih dan setelahnya melanjutkan makanannya tadi yang sebelumnya tertunda. Yung, seru Jongkok.
Kenapa kau demen sekali memanggilku Hyung? Kau ini sebenarnya lebih muda dariku, tapi kenapa kau jarang sekali memanggilku Hyung? Protes Jimin jawabannya terkekeh. Aku ingin bertanya. Kenapa harus meminta izin? Bukan gayamu sekali. Sekali ini aku serius. Jimin beralih menatap Jungkook yang ditatap oleh cukup aneh. Apa yang ingin kau tanyakan? Aku akan menjawab, ujar Jimin tajam. Bagaimana perasaanmu jika tahu Hara berada di antara Taehyung dan Yeon? Sesuai janjinya, Taehyung benar-benar menghabiskan quality time-nya dengan Yeon. Dia meliburkan diri dan Yeon tunggu saja memang sedang libur. Saat ini, Taehyung bersiap-siap mengajak Yeon kencan. Bukanlah perkara yang salah, walaupun status lebih dari sekedar pacaran, tapi tak salahnya jika dia mengajak kencan. Kau sudah siap? Tanya Taehyung saat Yeon baru saja turun dari tangga dan langsung menggait lengan suaminya. Sebelum mobil itu meninggalkan pekarangan rumah, Taehyung mengambil sesuatu di jok belakang. Di sana, satu paket bunga mawar putih. Dia beri pada sang istri untuk melambangkan kesucian, ketulusan, kemurnian, atau bisa diartikan sebagai kepolosan dan kerahasiaan, dan bisa juga mengandung arti cinta sejati. Entah mana yang Yeon pilih sebagai jawabannya. Kau suka? Tanya Taehyung pada Yeon bukan tanpa alasan. Taehyung menanyakan hal yang mungkin dengan bodoh, hanya saja melihat binar mata Yeon saat dirinya memberikan satu paket bunga tersebut membuat Taehyung senang, bukan main. Usahanya tidak sia-siakan. Setelah berapa menit, bahkan berapa jam perjalanan, kini sang suami istri ini pun sampai di tempat tujuannya. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah makam. Benar, ini makam ibu kandung Yeon. Hil, ibu lama tak berkunjung, ucap Yeon. Setelahnya, dia menaruh satu paket bunga lili di atas makam ibunya. Dia berdiri di belakang Yeon. Dia menatap penuh penyesalan ke arah makam sang mertua. Kami sudah menikah 1,5 tahun yang lalu, tapi kami belum bisa bawa mereka kecil. Kami datang menjenguk ibu. Ibu tidak memarahkan. Yeon usap lemot mata yang entah kenapa air mata itu jatuh meluru. Tapi ibu jangan khawatir, kami masih memiliki cucu dari Haranuna. Benar bu, Haranuna sedang hamil. Ibu maafkan aku di saat hari-hari terberat aku tak bersama ibu. Isakan kecil pun lolos begitu saja. Taehyung masih membiarkan Yeon mencurahkan isi hatinya untuk sang ibu yang udah paling tenang di sana. Sudah merasa lebih baik, tanya Taehyung menatap istrinya lekat. Tangannya dia gunakan untuk menghapus sejak air mata.
yang tertinggal di sana. Ian mengangguk dan tersenyum tipis. Ya kita pergi, jawab Taehyung. Sebelum benar-benar pergi, Taehyung sempat menghadap kembali makam sang mertua, membisikkan tuh dan membisikkan sesuatu dalam hatinya. Maafkan aku ibu, aku menyakiti putri ibu. Matanya kembali berbinar setelah mengajaknya bermain ke tempat bermain yang dulu sempat menjadi tempat berkencan maka dulu. Kau senang? Tanya Taehyung pada Ian yang masih memakan permen kertasnya. Oh, kamu es krim apa? Biar aku yang membelikan dan kau diam di sini. Es krim yogurt. Tunggu sebentar. Taehyung meninggalkan Ian yang katanya ingin membelikannya es krim. Hanya waktu 15 menit, Taehyung kembali dengan membawa 2 cup es krim pesanan Ian. Mereka memakannya dengan tenang, walaupun sekali Ian pun Taehyung mencoret es krimnya ke hidungnya masing-masing. Harap sejak keluar dari ruangan dokter hari ini jadwalnya untuk memeriksakan kandungannya. Entah harus senang atau sedih saat dokter mengatakan bahwa kandungannya sangat lemah. Jangan sampai ibunya terlalu lelah karena bisa saja terjadi sesuatu pada bayi dalam perutnya nanti. Harap masuk lembut perut katanya. Sebenarnya dia tadinya tidak ingin memeriksakan ke dokter. Hanya saja ada yang memaksanya hasil harapan di sini. Haroni bukan seorang wanita membuat harap melahirkan kepalanya ke sumber suara. Maaf, saya hanya tersenyum tipis. Nona, kau sedang apa di sini? Tanya Sehun. Kau akan segera menjadi paman Sehun. Haroni sedang hamil. Sehun hanya tersenyum miris melihat wajah bahagia Ian. Jika saja dia tahu kehamilan Hara ada sangkut pautnya dengan Taehyung, bagaimana keadaannya? Namun sepertinya semua itu sudah berubah. Yang dulu Hara adalah panutannya, kini sepertinya tidak lagi. Bukan karena Sehun benci, hanya saja Sehun sedikit sakit hati karena Hara sudah berani bermain di belakang yang notabene adalah adik kandung Hara. Hara tersenyum canggung. Hara tahu Sehun hanya basa-basi. Tak mungkin Sehun didahului soal kehamilannya di saat dia sendiri yang memeriksanya saat Hara pingsan kemarin. Terima kasih Sehun. Tidak usah, seorang sudah menungguku di luar tolak. Halo Sarah, ya sudah, kapan-kapan saja kau check up dengan lupa mampir ke ruanganku ya. Oh pasti aku mampir, kalau begitu aku harus pergi. Dia melambaikan tangannya saat Hara mulai menjauh. Tentu saja ya Nona dan Hara. Nona kakak adik, ucap Sehun berlalu. Seperti itu, pantas saja. Ya, kenapa kalian meninggalkanku?